Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Jairo Riedewald batal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, masalah administrasi jadi penghambat. Persiapan matang Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI adakan latihan terbuka. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jairo Riedewald batal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, masalah administrasi jadi penghambat. Harapan para pendukung Timnas Indonesia untuk melihat Jairo Riedewald berseragam merah putih dalam waktu dekat tampaknya harus ditunda. Gelandang Royal Antwerp itu dikabarkan batal memperkuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Meskipun Jairo sudah menyatakan keinginannya untuk membela skuad Garuda, proses naturalisasinya masih menemui kendala administrasi yang cukup rumit. Jairo Riedewald, yang memiliki garis keturunan Indonesia, sebenarnya sangat antusias untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan, pelatih Patrick Kluivert sudah melakukan komunikasi intens dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. Jairo dianggap sebagai pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level tinggi, sehingga kehadirannya di lini tengah diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Namun, kenyataan berkata lain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pertemuan dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald masih terhambat oleh masalah dokumen. Salah satu persyaratan utama dalam proses naturalisasi adalah kelengkapan dokumen terkait asal-usul leluhur sang pemain. Hingga saat ini, dokumen tersebut belum sepenuhnya lengkap, dan hal ini menjadi penghalang utama bagi Jairo untuk segera mendapatkan status warga negara Indonesia. Masalah administrasi ini memang bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Erick Thohir menjelaskan bahwa kasus Jairo Riedewald mirip dengan situasi yang pernah dialami oleh Martin Paes, kiper FC Dallas yang juga menjalani proses naturalisasi. Martin Paes membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikan semua dokumen dan akhirnya mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi. Dengan melihat pengalaman tersebut, peluang Jairo untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 tampaknya masih cukup kecil. Padahal, kehadiran Jairo Riedewald sangat diharapkan oleh Timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dalam laga tandang yang diprediksi akan berjalan ketat. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, dan kehadiran Jairo di lini tengah diakini bisa memberikan dampak besar. Jairo Riedewald adalah gelandang dengan pengalaman mumpuni di kompetisi Eropa. Ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam sebelum akhirnya berkarir di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kini, Jairo bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia dan menjadi salah satu pemain andalan klub tersebut. Dengan kemampuannya dalam mengatur ritme permainan dan visi yang tajam, Jairo diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus pelindung bagi lini pertahanan Indonesia. Sayangnya, tanpa kejelasan terkait status naturalisasinya, Patrick Kluivert harus memutar otak mencari alternatif lain di sektor gelandang. Kehilangan Jairo tentu menjadi kerugian bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi Australia yang dikenal memiliki lini tengah yang kuat dan agresif. Namun, Patrick Kluivert masih memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa diandalkan. Beberapa nama seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Syahrian Abimanyu diprediksi akan menjadi pilihan utama di lini tengah Indonesia. Meski belum bisa bermain di 2 laga penting tersebut, PSSI memastikan bahwa Jairo Riedewald tetap memiliki peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya menyelesaikan masalah administrasi yang dihadapi Jairo. Bahkan, upaya khusus untuk mempercepat proses naturalisasinya akan dilakukan, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu melengkapi dokumen yang dibutuhkan. PSSI sangat memahami ekspektasi tinggi dari para supporter yang ingin melihat pemain-pemain keturunan dengan kualitas Eropa memperkuat Timnas Indonesia. Oleh karena itu, upaya maksimal akan dilakukan agar Jairo Riedewald bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Meski belum bisa tampil di Maret 2025,
harapan masih terbuka bagi Jairo untuk tampil pada laga-laga selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak bisa dipungkiri, absennya Jairo Riedewald menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di grup neraka bersama Australia, Jepang, dan Bahrain. Namun, Patrick Kluivert menegaskan bahwa timnya akan tetap fokus dan bekerja keras untuk meraih hasil terbaik. Ia percaya bahwa para pemain yang ada saat ini memiliki kemampuan untuk bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada lawan-lawan berat tersebut. Sampai saat itu tiba, publik sepak bola Indonesia akan terus menanti perkembangan lebih lanjut mengenai status Jairo Riedewald. Harapan tetap ada, dan siapa tahu, dalam waktu dekat kita bisa melihat Jairo mengenakan seragam timnas Indonesia dan membantu Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Persiapan matang timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI adakan latihan terbuka. Langkah timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekati momen krusial. Pada 20 Maret mendatang, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di Sydney, Australia. Laga tandang ini diprediksi bakal berlangsung sengit, mengingat Australia dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang sulit ditaklukkan di kandangnya sendiri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyiapkan rencana matang untuk memaksimalkan persiapan timnas Indonesia. Dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu lalu, Erick mengungkapkan bahwa pemusatan latihan atau training camp, TC, akan dilakukan di dalam negeri. Pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia akan berkumpul dan menjalani latihan intensif di Jakarta sebelum bertolak ke Australia. Namun, ada strategi berbeda bagi pemain yang berkarier di luar negeri. Erick menjelaskan bahwa para pemain abroad tidak akan bergabung di Indonesia. Mereka akan langsung terbang ke Australia untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya beberapa hari sebelum pertandingan. Langkah ini diambil agar para pemain yang berlaga di Eropa bisa menjaga kondisi fisik dan tidak kelelahan akibat perjalanan jauh. Hingga saat ini, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belum secara resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk laga melawan Australia. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan bahwa akan ada 27 pemain yang dipanggil. Jumlah ini cukup untuk memberi banyak opsi taktik dan strategi bagi Patrick Kluivert dalam menghadapi dua pertandingan penting, yakni melawan Australia di Sydney dan Bahrain di Jakarta. Laga melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Australia dikenal sebagai tim yang memiliki fisik kuat, kecepatan tinggi, dan permainan taktis yang rapi. Namun, Indonesia tak gentar. Dengan persiapan matang dan komposisi pemain yang semakin solid, Patrick Kluivert diyakini mampu meracik strategi terbaik untuk meredam kekuatan Australia. Setelah bertandang ke Australia, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih poin maksimal di hadapan puluhan ribu supporter setianya. Dukungan fanatik dari publik GBK diharapkan bisa menambah motivasi pemain untuk tampil habis-habisan dan mengamankan kemenangan penting. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini sangat ketat. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, di bawah Jepang dan Australia. Namun, Indonesia masih unggul selisih gol atas 3 tim lainnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan format kualifikasi yang ketat, hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih punya peluang melalui babak lanjutan kualifikasi. 2 pertandingan ini akan sangat menentukan nasib Indonesia di grup C. Jika mampu mencuri poin di Australia dan mengalahkan Bahrain di Jakarta, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Namun, jika hasil yang didapat kurang memuaskan, perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat. Patrick Kluivert tentu sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Australia. Dengan pengalaman dan pengamatannya terhadap permainan Australia, pelatih asal Belanda itu diyakini akan mengandalkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Sektor tengah akan menjadi kunci dalam mengontrol permainan, sementara lini belakang harus disiplin dalam menjaga pergerakan cepat pemain sayap Australia. Untuk menghadapi Bahrain, Kluivert diprediksi akan menggunakan pendekatan yang lebih menyerang, mengingat pertandingan berlangsung di kandang sendiri. Peran gelandang kreatif dan striker tajam akan sangat dibutuhkan untuk menembus pertahanan rapat Bahrain. Sementara itu, lini belakang harus tetap waspada terhadap serangan balik cepat yang menjadi andalan tim Timur Tengah. Erick Thohir menyadari betul pentingnya 2 pertandingan ini.
Ia bahkan memastikan bahwa semua kebutuhan tim akan dipenuhi agar para pemain bisa fokus 100% menghadapi pertandingan. Dari fasilitas latihan, kebutuhan nutrisi, hingga akomodasi selama di Australia dan Jakarta sudah dipersiapkan dengan matang. Mampukah Timnas Indonesia mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.